Kita lanjutkan materi kita yang ketujuh, yaitu dengan menggambar kurva ya. Kita pernah belajar baik di SMP maupun di kelas 10 ya, cara menggambar kurva. Saya ingatkan kembali, misalnya gini, menggambar kurva Y atau fx itu sama dengan x kuadrat min 4x ditambah 3. Ini yang gampang ya. Nah, kita ingat langkah pertama apa? Langkah pertama adalah menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang kedua, menentukan titik puncak ya. Dan yang ketiga, bentuk kurva dengan melihat apa? A lebih besar dari 0 atau A kurang dari 0. Memotong sumbu X. Sumbu X artinya apa? Y-nya sama dengan 0. Artinya ini, X kuadrat min 4X ditambah 3 itu sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, X min 1, X min 3 sama dengan 0. Maka titiknya adalah X1. X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 3. Sehingga titik potongnya adalah 1,0, 3,0. Oke ya. Kemudian memotong sumbu Y. Artinya apa? X-nya 0. Berarti F0 berarti 0 kuadrat min 4 kali 0 ditambah 3. Jadi titiknya adalah 3. Jadi titik potongnya adalah 0,3. Nah, ini yang pertama, langkah pertama. Langkah kedua adalah menentukan titik puncak. Karena persamaannya adalah X kuadrat min 4X plus 3, maka kita ingat untuk mencari nilai X-nya itu adalah min B per 2A. B-nya adalah, ini A-nya adalah 1, B-nya sama dengan min 4, C-nya adalah 3. Ini ya, min 1, 1, min 4, 3. Min B berarti min 4 ya, per 2 kali 1, berarti hasilnya 2. 2 ini kita masukkan ke dalam fungsi. Berarti 2 kuadrat min 4 kali 2 ditambah 3. 2 kuadrat 4, 4 kurang 8, min 4 tambah 3 adalah min 1. Jadi titik puncaknya adalah 2, min 1. Nah, yang ketiga adalah bentuk kurva. Karena A-nya ini positif, A lebih dari 1, A lebih dari 0. Karena A lebih dari 0, maka gambarnya adalah terbuka ke atas. Sehingga kalau kita bikin sketsanya ya, sumbu koordinatnya, yang pertama titik potong 1,0 ya, ini 1, ini 2, ini 3 ya, ini min 1, 1, 2, 3. Nah, titik potong yang pertama adalah 1,0, ini 3,0, dan yang titik potong sumbu Y adalah, dan titik puncaknya adalah 2, di sini ya, 2,1. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, gampang ya, gampang. Nah, itu untuk yang bentuk masih persamaan kuadrat ya, kurva berbentuk persamaan kuadrat. Nah, sketsanya seperti ini. Nah, sekarang kita coba menggambar kurva yang melibatkan turunan ya. Ini biasanya kita langsung dengan langkah-langkah pertama, langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya yang pertama, menentukan
titik potong sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, menentukan titik stasioner. Dan jenisnya. Yang ketiga, menentukan titik lain untuk membuat plot kurva. Maksudnya gini ya, menentukan titik lain untuk membuat plot kurva ini, kita biar nampak terlihat mulus ya, kurvanya mulus, tampak mulus ya. Nah, sekarang kita coba mengambil contoh soal, misalnya contohnya, buatlah gambar kurva Y sama dengan X pangkat 5 min 4X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3. Nah, kalau kita menggunakan cara tanpa turunan, maka kita kesulitan ya. Ini untuk menggambar kurva, melibatkan turunan ini biasanya untuk derajat lebih dari 2 ya. Nah, pertama adalah menentukan titik potong. Nah, titik potong sumbu X dulu ya. Titik potong sumbu X. Berarti Y-nya sama dengan 0. Berarti ini X pangkat 5 min 4X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3 itu sama dengan 0. Ini kita bisa faktorkan. Ini ada X pangkat 3, ini ada X pangkat 4, berarti kita keluarkan X pangkat 3-nya. Berarti ini sisanya X pangkat 2 min 4X ditambah 4 ya, sama dengan 0. Berarti kalau kita faktorkan lagi, ini adalah X min 2 kali X min 2. Berarti ada titik potongnya ada 3 ya. Yang pertama X pangkat 3 itu sama dengan 0. Berarti X-nya itu sama dengan 0. Kemudian X min 2 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah 2. Ini sama ya, 2 ini sama. Nah, berarti yang ketemu sudah. Yang kedua, titik potong sumbu Y. Berarti X-nya yang 0. Berarti Y sama dengan 0 pangkat 5, 4 kali 0 pangkat 4 ditambah 4 kali 0 pangkat 3. Jadi jawabannya ini 0 ya. Nah, ini tadi 0 titik potongnya adalah 0,0 dan 2,0. Nah, sekarang titik potong sumbu Y adalah karena X-nya 0, Y-nya 0 berarti 0,0 juga ya. Nah, ada oke ya. Yang kedua, menentukan titik stasioner. Y-nya tadi X pangkat 5 min 4X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3. Maka turunannya adalah 5X pangkat 4 min 4 kali 4, 16X pangkat 3 ya, ditambah 12X kuadrat. Nah, coba kita perhatikan. Untuk titik stasionernya, ketemu nilai stasionernya itu jika Y aksennya sama dengan 0. Maka ini 5X pangkat 4 min 16X pangkat 3 ditambah 12X kuadrat itu sama dengan 0. Kita faktorkannya, ini ada unsur X kuadratnya ya, sama ada, berarti X kuadratnya di luar. Ini sisanya 5X kuadrat min 16X ditambah 12 sama dengan 0. Ini juga bisa difaktorkan. Jadi X min 2, 5X tambah min 6 ya. Nah, jadi titik penentu nilai stasionernya adalah X kuadrat sama dengan 0. Pertama ya, berarti X-nya sama dengan 0. Kemudian X kuadrat yang kedua adalah 2. X min 2 sama dengan 0, maka X yang kedua adalah 2. Kemudian yang ketiga, 5X min 6 sama dengan 0, maka X-nya adalah 6/5.
Nah, ini kita masukkan ke dalam fungsi asal. Fungsi asal siapa? Ini ya. Berarti kalau 0, berarti Y-nya 0 pangkat 5 min 4 kali 0 pangkat 4 ditambah 4 kali 0 pangkat 3 itu sama dengan 0. Jadi titik stasionernya adalah 0,0. Udah ya. Kemudian yang berikutnya kalau 2. Y sama dengan 2 pangkat 5 min 4 kali 2 pangkat 4 ditambah 4 kali 2 pangkat 3. Itu kalau kita hitung nilainya adalah 0. Jadi titiknya adalah 2,0. 5x min 6 sama dengan 0. Maka X-nya adalah 6/5. Kalau kita masukkan ke dalam fungsinya berarti Y-nya sama dengan 6/5 pangkat 5 min 4 kali 2 pangkat 4, 6/5 ya. 5 ditambah 4 kali 6/5 pangkat 3. 3.456/300, 3.125 ya. Sekitar 1,105 ya, atau 1,05 atau 11 ya. Jadi kalau kita bikin pasangan titiknya, 6/5 itu sendiri adalah 1,2. 6/5 ya, 6/5 itu 1,2. Kemudian, 1,11. Nah, jadi titiknya ini. Itu ya, titik stasionernya sudah ketemu. Yang pertama adalah 0,0. Yang kedua adalah 2,0, dan yang ketiga adalah 1,2, 1,11. Oke ya. Nah, selanjutnya menentukan jenisnya. Kita tadi ketemu titik-titik bentuk titik stasioner tadi, kita ketemu tadi berapa? Yang pertama adalah 0. Yang kedua adalah 6/5 ya. Yang ketiga itu tadi 2. Ya ada 3 ya, maaf ya, ada 3. Nah, sekarang kita tahu bahwa fungsi turunannya tadi berapa? Turunannya tadi adalah 5x pangkat 4 min 16x pangkat 3 ditambah 12x kuadrat. Saya masukkan angka min 1 ya, maaf ya, sebelum 0 saya masukkan angka min 1. Berarti ini 5 kali min 1 pangkat 4 min 16 kali min 1 pangkat 3 ditambah 12 kali min 1 pangkat 2. Kalau ini positif berarti 5 kurang plus, ini negatif plus 16 ya, ditambah dikurang 12. Ini hasilnya adalah 12 kuadrat, maaf ya, 12 ini plus ya, berarti hasilnya 33. Berarti 33 itu adalah positif. Nah, jadi ini positif. Nah, setelah 0, antara 0 dengan 6/5, 6/5 itu adalah 1,2, maka kita ambil 1 yang gampang, X sama dengan 1. Berarti Y aksennya 5 kali 1 pangkat 4 min 16 kali 1 pangkat 3 ditambah 12 kali 1 pangkat 2. Ini berarti 5 dikurang 16 tambah 12. 5 dikurang 16 adalah min 11 tambah 12 adalah 1. Masih positif ya. Positif. Nah, antara 6/5 kedua kita ambil X-nya adalah 1,5. Berarti Y aksennya 5 kali 1,5 pangkat 4 dikurang 16 kali 1,5 pangkat 3 ditambah 12 kali 1,5 pangkat 2. Kan ini min 27/16. Berarti ini negatif ya. Nah, ini negatif. Nah, sekarang setelah 2. X sama dengan 2 berarti X3 ya. Berarti Y sama dengan 5 kali 3 pangkat 4 dikurang 16 kali 3 pangkat 3 ditambah 12 3 pangkat 2. Kalau kita hitung ini nilainya, ini 3 pangkat 4 81 kali 5, ini nilainya adalah 81. Berarti positif ya, positif ya.
Nah, positif. Nah, ini positif. Kalau kita perhatikan, ini antara kalau positif menuju positif, itu adalah belok ya. Kalau positif ke negatif, maksimum, titik maksimum. Kemudian dari negatif naik lagi ke positif, itu adalah titik minimum. Nah, kita coba sketsanya ya. Kita sketsa. Sebenarnya bisa kita cari untuk menentukan itu, kita gunakan langkah ketiga ya, menentukan titik lain untuk membuat plot kurva ya. 1, 2. Ini min 1, min 2. Ini min 1, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, sekarang sebelum titik potongnya, kita ingat tadi titik potongnya adalah 0,0 dengan 2,0. Titik potongnya 0,0 dengan 2,0. Kemudian titik beloknya, titik stasionernya kita ketemu tadi 0,0 ya, termasuk ya. Kemudian 2,0 juga termasuk. Terakhir 1,1. 1,1 itu untuk 5/6 adalah 1,1. Anggap aja di sini. Nah, ini titik belok. Nah, kalau kita gambarkan, pertama kita gambarkan dia naik ya, positif ya. Kemudian naik lagi sampai ke puncak. Kemudian dia antara 5/6, ini 5/6 ya. Saya tulis ini 5/6. 5/6 atau 1,2. Dia turun. Nah, dia turun. Dia ke 2, memotong di 2. Nah, antara 2 ke atas dia naik lagi. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi kurvanya seperti itu ya. Nah, kita sebetulnya agar mulus kita menggunakan apa? Cari titik pembantu lainnya. Jadi kurvanya seperti ini. Jadi kurva dari x atau y, x pangkat 5 min 4x pangkat 3, 4 ya, ditambah 4x pangkat 3. Jadi bentuknya seperti ini. Demikian kita telah mempelajari cara menggambar kurva untuk fungsi atau persamaan yang berderajat lebih dari 2. Kita memanfaatkannya dengan menggunakan turunan. Untuk melihat grafik atau bentuk gambar kurva yang lebih jelasnya, kita bisa menggunakan dengan GeoGebra ya. Kita bisa masukkan ke dalam GeoGebra. Itu akan terlihat kemulusan dari kurva tersebut ya.